Kami sungguh merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu kami harus berkata apa. Karena kami sadar tidak ada satupun orang di sini yang baik. Tapi semua kamilah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Engkau. Kalau tidak ada Engkau, kami tidak bisa masuk dalam kerajaan-Mu. Tuhan, saat ini firman akan dibagikan. Mari Roh Kudus Engkau berbicara, Engkau beracara. Terlalu banyak yang harus kami dengar. Tapi Engkau yang tentukan mana yang harus kami dengar. Karena kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Buka hati kami, Roh Kudus. Buka pikiran kami, supaya kami mengerti dengan benar. Makasih Bapa. Kami tolak semua kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman atau ingin menyelewengkan. Dalam nama Yesus, kami lempar jauh-jauh. Tuhan, Engkau yang beracara. Kuasai. Kami percaya, pada waktu kami masuk dan kami ada di altar-Mu, sesuatu itu terjadi untuk kami. Mungkin kami tidak bisa rasakan, tapi di dalam alam roh itu terjadi sesuatu, Tuhan. Kami percaya dari alam roh itu akan menjadi alam nyata. Pemulihan terjadi, Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Urapi hamba, urapi setiap anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ngeri, saudara. Tahun ini sebenarnya jalaninya. Kenapa? Karena kalau dilihat tahun ini bukannya tahun yang baik sebenarnya. Jujur, tahun ini bukan tahun yang baik. Ya, banyak orang yang berkata dan banyak paranormal berkata bahwa tahun ini tahun yang makin akan amburadul. Baik dalam usaha, baik dalam segala sesuatu. Tapi saya mengucap syukur karena kita punya Tuhan. Kenapa? Di dalam Yesus, nasib seseorang dirubah. Amin? Nah itu loh saudara. Ya, enaknya kita itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar semua di kayu salib. Jadi nasib kita berubah. Nah kalau saudara yang sudah mengerti akan hal ini, tapi saudara tidak mau menikmati akan hal ini, dengan cara engkau jalan semaumu yang kau inginkan, ya tidak jalan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Akhirnya apa? Yang kau hidup di dalam garis nasib. Ini loh saudara. Dan banyak anak Tuhan hidup di dalam garis nasib loh. Satu hari Tuhan bilang pada saya, banyak anakku hidup di dalam kutuk. Saya kaget. Saya bilang, mana mungkin orang Engkau membebaskan kami dari setiap kutuk. Kenapa anak-anakmu banyak di dalam kutuk? Terus pada waktu itu Tuhan jelas berkata, buka Yeremia 15. Pada waktu saya buka, di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain. Pada waktu itu terbuka pikiran saya. Jadi harus kita sebagai anak Tuhan, kita sudah lepas dari setiap kutuk. Pada waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, oh lepas semua kutuk. Karena Tuhan sudah bayar itu semua di kayu salib. Tapi tanpa sadar, di dalam kehidupan sehari-hari, kita justru mengundang kutuk itu masuk di kita lagi. Dan tanpa engkau sadari, engkau hidup di dalam kutuk. Dengar baik-baik. Semua yang terjadi di dalam dunia ini, sudah tertulis di dalam firman. Tidak ada yang lepas sedikit pun. Saudara tidak percaya, terserah. Tapi saya mau katakan, semua yang terjadi di dunia, itu sudah digariskan di dalam firman. Benar saudara. Beberapa tahun yang lalu, dikatakan, siapa nanti penggantinya
presiden Israel barang. Itu sudah tertulis di dalam firman. Dan itu tepat semuanya. Ini salah satunya. Tapi saya lebih percaya bahwa seluruh dunia ini sudah tertulis di dalam firman. Nah, kalau saudara mengerti akan hal itu, sebenarnya kita kan dengan enaknya kita jalan di dalam skenario-nya Tuhan. Betul kan? Kan luar biasa. Karena Tuhan sudah tentukan, berhasil. Tuhan tentukan, beres. Kan enak. Tapi yang apa yang terjadi? Manusia karena memakai kekuatannya sendiri. Manusia memakai kepintarannya sendiri. Manusia memakai kekayaannya sendiri. Akhirnya apa? Dia putar terus. Harusnya cuma seminggu sudah selesai. 40 tahun bangsa Israel barusan sampai. Bayangin. Itu kalau dihitung dari Mesir ke Kanaan cuma seminggu. Bisa. Tapi apa yang terjadi? Mereka putar, tidak tahu muternya kemana saja. Coba dipelajari dan diselidiki itu 40 tahun, saudara. Saya pada waktu tahu itu saya tidak habis ngerti. Saya ngomong gini, Tuhan, 40 tahun kau putarkan kemana itu? Kok muter-muter? Makanya kalau kita belajar firman, ada 2 kali tempat itu diputeri. Ini yang sering kali orang tidak ngerti. Perkara Musa memukul batu itu 2 kali diputeri. Dan kejadiannya 2 kali. Tertulis. Jadi tidak ada yang bertolak belakang. Itu 2 kali diputeri, saudara. Ya bayangin aja. 40 tahun mau muter kemana-mana. Gitu, saudara. Istilahnya semua tempat sudah terjalani. Gitu. Ya. Itu pun, lihat. Angkatan yang pertama. Tidak ada yang masuk. Kecuali Yusa dan Kaleb. Cuman 2. Bayangin. Sekarang kalau saudara mau seperti bangsa Israel, nunggu 40 tahun lagi, mau jadi apa? Hah? Saya terlalu yakin bahwa Tuhan sebentar lagi datang. Hanya hamba Tuhan bilang, oh masih lama. Terserah. Kalau saya berkata, sebentar lagi datang Tuhan. Kenapa? Makin diteguhkan dengan yang terjadi gempa bumi di mana-mana. Dan saya mau katakan tsunami itu yang pertama, istilahnya. Nanti sebentar lagi akan terjadi yang lebih besar. Dan lebih besar. Modelnya kayak apa? Nggak usah tanya, karena kita bukan Tuhan. Jangan mereka-reka, pokoknya akan terjadi seperti itu. Kemarin saya barusan ketemu dengan satu orang dokter yang barusan pulang dari Aceh. Dan dia bilang gini sama saya, sekarang pikirkan. Aceh itu ada 1 dusun atau 1 daerah yang habis total, cuman pelangnya saja yang ada. Pada waktu dia ngomong begitu, Roh Kudus di dalam hati ini ngomong gini, sekarang kalau begitu ya, buat apa ngumpulin uang? Loh, orang kalau ngumpulin uang ngomongnya apa? Untuk anakku, betul kan? Betul gak? Lah kalau keadaannya kayak tsunami gitu, amblasnya semua sekaligus. Bar semua, berarti kan keturunannya amblas, saudara. Sekarang buat apa? Betul firman Tuhan bilang, semua sia. Ngerti, saudara. Dan saya mulai mengerti, waduh ini begini, waduh. Terus saya mulai katakan, Tuhan, terus bagaimana ini? Tuhan bilang, tahun ini tahun yang luar biasa. Tapi memang saya hari ini temanya tidak khotbah tentang tahun ini, saudara, ya, tapi temanya tentang couple meeting. Teman saya mau singgung sedikit. Saya dapat untuk tahun ini adalah tahun Mazmur 126. Ya, enggak usah dibuka, enggak usah, ini bukan khotbah hari ini, bukan. Ya khotbahnya nanti perkara ini belum masuk khotbah. Ini cuma saya menyinggung sedikit. Tahun ini saya dapat Mazmur 126. Ya, bagi saudara yang mau sungguh-sungguh dengar seperti apa, nanti hari Minggu saya akan buka Mazmur 126, ya, di tempat gereja di mana saya hari Minggu saya khotbah, ya. Itu saya akan bongkar sungguh-sungguh Mazmur 126 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Karena apa? Itu merupakan satu firman yang Tuhan bilang itu tahun ini akan terjadi. Nah, kuncinya cuma satu, bahwa tahun kita hidup di dalam mimpi yang menjadi kenyataan bersama dengan Tuhan. Saudara gampang ngomong amin. Saudara tidak ngerti caranya bagaimana. Saudara tidak ngerti apa yang harus dibayar. Tidak bisa asal gini.
Aku mau hidup dalam mimpi. Aku mau hidup dalam mimpi yang jadi kenyataan. Coba orang mimpi itu tidur dulu. Nggak ada orang yang meletus mimpi. Nggak ada. Loh, betul kan? Ya? Betul nggak? Tidur mimpi. Lah saudara amin, tapi nggak ngerti kan? Nah, makanya jangan pakai kekuatan sendiri, tak saudara. Ya. Di situ jelas satu pelajarannya satu, yaitu apa? Tidak pakai kekuatan sendiri, tapi lagi take rest. Lagi apa? Lagi sungguh-sungguh berserah total sama Tuhan. Tuhan bekerja. Justru Tuhan melihatkan. Dia Tuhan yang tidak pernah bisa diprediksikan. Tapi dia memberikan sesuatu yang indah bagi anak-anaknya tepat pada waktunya. Amen. Nah, oke. Ini intermezzo. Sekarang kita masuk dalam topik hari ini. Topik hari ini tuh couple meeting, saudara. Ya. Saya bingung, jujur terus terang. Dari tadi siang saya jam 3 sudah sampai di kamar saya dan saya berdoa, saya bingung, saudara. Kenapa? Ini topik harusnya 4 kali khotbah. Lah dikasih waktu cuma 1 malam sudah jam segini lagi. Lah mau pulang sampai jam berapa? Begitu loh, saudara. Jadi saya minta maaf karena keluarga, dengan baik-baik. Keluarga itu sesuatu percontohan. Keluarga itu suatu percontohan yang Tuhan buat. Nah, harusnya hubungan antara keluarga yang terjadi itu sama dengan pada waktu Adam dan Hawa diciptakan. Nah ini loh. Aslinya Tuhan inginkan itu. Jadi tujuan keluarga diciptakan itu sebenarnya membuat satu percontohan yang Tuhan inginnya seperti apa. Keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan itu. Ya. Nah kehidupannya seperti apa? Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan. Dan ingat, Yesus pertama kali juga buat mujizat di mana? Di Kana. Di mana? Di pesta perkawinan. Kenapa? Karena perkawinan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tapi banyak kali, jujur, kita merusak perkawinan. Kenapa? Karena tidak pada posisinya yang benar. Yang kedua, tadi yang sudah Pak Ferry saksikan, kita tidak bisa menjaga kekudusan perkawinan. Tadi pada waktu dia bawa kesaksian, jujur saudara, berat ya Tuhan. Tuhan bilang gini, tapi banyak anak-anakku yang sedang di dalam keadaan seperti itu. Saya tidak nunjuk saudara, tapi saya mau katakan, apapun keberadaan saudara, Tuhan punya jalan keluar. Dan hukum karma itu ada, saudara. Saya setuju sekali dengan apa yang dia tadi katakan. 21, dia hamili wanita. 21 tahun, anaknya hamil di luar nikah juga. Sekarang kalau itu terjadi dalam hidupmu, saya mau kasih tahu, penyiksaan yang terberat itu bukan secara tubuh. Tapi penyiksaan yang memang paling berat itu yang di pikiran. Sudah tahu maksud saya? Mental, beban mental itu lebih berat daripada tubuh. Kalau Pak Ferry tidak dilepaskan Tuhan, bisa gila saudara. 21. Dan yang diceritakan itu biasa. Saya punya teman. Satu hari datang kepada saya. Dan dia bilang lagi, kenapa ini semua terjadi? Lu tahu datang-datang kok langsung ngomong begitu. Kenapa semua terjadi? Lah enggak tahu apa, memangnya saya dukun. Kok langsung semua ngomongnya gitu. Lu saya bilang ada. Kalau kamu teriak-teriak begini. Sudah tahu? Dia bilang gini, anakku saat ini free sex. Anakku saat ini tiap malam hidup dengan laki-laki yang berbeda. Loh, saya bilang, lu kok bisa begitu? Nah, padahal sudah dari dulu tak ajarin firman, no? Dulu tak bawa ke gereja. Umur 17, amburadul. Tidak ada 17, 15, 16an begitulah. Amburadul. Perempuan lagi, saudara. Saya bilangnya sudah berdoa. Pada waktu berdoa, Tuhan bilang gini, satu
kata-katanya, tabur tuai. Saya bilang sama dia, maaf ya, coba koreksi. Dulu engkau begitu juga ya, ini tabur tuai. Nangis. Dia seorang pria yang gagah, yang luar biasa. Nangis seperti anak kecil. Dia bilang gini, pada waktu aku seumur dia, aku pun free sex. Aku rusak teman-temanku wanita. Sudah tahu, anaknya sekarang dirusak juga. Ini jangan langsung tersenyum. Begitu saudara. Ini bukan ruang pengadilan, saudara. Ya saudara. Ya, tapi saya tahu mungkin senyapin ada mikir, aduh piye aku ini ya. Mungkin ada mikir begitu. Mateng aku ini gimana nih? Kenapa kok aku datang hari ini? Mungkin bisa begitu. Waduh ini parah ini. Puji Tuhan saudara ada di tempat ini hari ini. Kenapa? Kalau saudara bertobat bisa untuk diputuskan. Amin? Iya. Biarpun nanti kita bayar, jadi jangan punya pikiran gini ya, aku bertobat terus aku tidak usah bayar, tetap harus bayar. Tapi kalau kita sudah bertobat dengan sungguh, nanti bayarnya itu terlalu ringan, saudara. Tidak usah dipikirkan bayarnya kayak apa. Ya, tapi ya jangan tahu gini rahasia ini terus gini, oh kayak gitu tenang aja. Aku tak buat dosa aja sudah. Nanti aku tak bertobat, nanti kan ringan. Nanti buat lagi bertobat ringan itu bukan bertobat, laporan pertobatan. Saudara, kalau laporan itu cuma lapor, besok ngelakuin lagi. Kalau saudara seperti itu, dengar baik-baik, hukuman masih berjalan. Hukum karma itu masih berjalan. Tapi yang kurang ajar ada laki-laki atau wanita yang ngomong gini. Ini saya temukan. Tenang Pak, yang penting kan gua udah mati duluan. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan, saudara. Itu namanya kurang ajar, saudara. Berarti apa? Dia ngerusak anaknya, generasinya sendiri. Saya pikir orang-orang di sini tidak. Ya, kita bisa punya satu pilihan. Mari kita bertobat di depan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita hancurkan pernikahan kita. Sudah tahu, untuk bawa firman di sini itu tantangannya berat loh. Loh kok ketawa ini sungguh saudara. Aku datang ke sini tuh aku ribut nyonyaku kok. Yang tidak tahu kenapa. Benar saudara. Saya sampai gini. Dulu saya tuh itu hari apa aku berangkat ya? Hari Kamis aku berangkat. Ya, Rabu aku tuh naik mobil nyonyaku. Lihat rumah. Sudah habis lihat ada telepon masuk. Aku telepon nyonyaku nangis. Tuh saudara, aku sampai bilang, Tuhan kok bisa begini? Tuhan bilang apa? Gara-gara itu loh, nanti loh hari Jumat malam. Saudara tahu? Jadi saya katakan saya berdiri di sini satu anugerah. Untung. Kenapa? Tadi pagi di rumahnya Pak Ferry, saya SMS dia belum tembus. Hatinya masih sakit. SMS kedua belum tembus. Saya berdoa Tuhan bagaimana nanti sore ini urusan. Aku harus selesaikan ini sebelum nanti sore. SMS ketiga, jebol. Dia kirim lagi SMS saya. Terima kasih kata-katamu menyelesaikan semuanya. Ya wes, puji Tuhan. Plong hatiku saudara. Jadi nggak enak lu sudah khotbah di sini berat ini. Saudara. Tapi saya tahu kalau sampai saya harus membayar itu. Saya tahu orang-orang di tempat ini ada yang harus bertobat. Dan kau harus sungguh-sungguh mengambil kesempatan ini. Ada sesuatu perkara yang besar yang akan Tuhan berikan bagi saudara. Saya tahu ada sesuatu yang besar di depan. Dengan baik-baik ya, mulai saat ini ya. Amsal 25 ayat 15. Mungkin kata-kata ini kok aneh buat couple-nya apa, betul kan? Tapi ini kata-kata luar biasa. Siapa yang dikatakan di dalam rumah tangga sebagai pemimpin? Oh, sudah tahu kan? Sudah pintar harusnya. Ya, suami itu pemimpin. Istri itu apa? Penolong, penasehat. Suami itu imam, raja, nabi. 3. Imam, raja, nabi. Wanita, penasehat, penolong. Tapi berapa banyak yang berubah? Berapa banyak yang change? Ganti.
justru yang megang wanita. Tanpa disadari, yang berperan wanita itu mendatangkan kutuk di dalam rumah tangga. Dengar baik-baik. Itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik dalam rumah tangga. Itu mendatangkan langit di atas keluargamu menjadi langit tembaga. Saya kalau ngomong tentang langit tembaga, itu bukan perkara berkat yang tidak mengalir saja, tetapi keharmonisan keluarga tentang segala sesuatu yang perkara yang Tuhan sudah sediakan harusnya dinikmati. Itu putus dan hilang semuanya. Kenapa? Berubah. Tata. Namanya apa yang hierarkinya ganti. Ya. Jadi tetap yang namanya laki itu raja, imam, dan nabi. Wanita penolong dan penasehat. Nah, kalau di sini dikatakan apa? Dengan kesabaran seseorang penguasa diyakinkan, jadi sadar laki itu memang harus disabari. Laki ketawa sih, tidak apa-apa. Ini laki ketawa dulu, tidak apa-apa. Ya. Jadi jangan saudara pikir bahwa waduh ini aku kena nih perempuan sih. Tidak apa-apa, ini biasanya memang perempuan dulu. Tenang, laki ada waktunya. Ada waktunya, saudara. Ya. Tapi saudara harus mengerti. Jadi kalau saudara menghadapi suami dengan satu keras, dengan satu tenaga, dengan satu kemampuanmu, tak akan mungkin. Bukan tambah baik, tambah ribut, tambah hancur rumah tanggamu. Satu kata, sabar. Itu pernah tertulis dalam firman juga. Di dalam mana? 1 Korintus 13. Apa? Kasih itu sabar. Wah, kalau kayak gini langsung lakinya. Kasih itu sabar. Iya. Tapi sudah tahu? Dengan baik-baik. Ini satu cerita. Seberapa penderitaan wanita karena laki-laki, karena ulah laki-laki, itu semua diperhitungkan Tuhan. Dengar, kau langsung diem. Ya. Ini kemenangan wanita, dengar baik-baik. Amin, betul Bu, amin kan ini, itu betul. Karena ini firman. Jadi, saudara jangan begini. Aduh, aku nih perempuan, aku nggak bisa apa-apa. Oh, banyak kesempatan yang sebenarnya engkau bisa mengumpulkan harta di surga. Banyak kesempatan di mana engkau bisa menyenangkan hati Tuhan. Banyak kesempatan di mana engkau bisa membuat satu breakthrough dalam keluarga. Ya. Dan salah satu kesempatannya adalah hari ini saya buka. Pada waktu kau bisa sabar menghadapi ulah suami, itu sesuatu yang luar biasa untuk engkau. Poin demi poin kau kumpulkan. Ya, amin, betul. Tapi jangan laki yang amin, perempuan yang amin. Dengar ya. Kalau laki yang amin itu bahaya. Sebabnya apa? Sabar loh ya, aku tak amburadul, kue sabar. Oh, bahaya itu saudara. Bahaya saudara. Ya, bahaya itu saudara. Ya. Nah itu wanita. Dengar baik-baik. Itu wanita. Ya, jadi engkau harus bertindak dengan dasar kasih. Nah yang paling parah, kasih ini kadang-kadang luntur. Lunturnya karena apa? Kecewa. Jujurlah, yang banyak main dengan perasaan itu wanita. Laki ini memang kurang ajar. Terus saya laki, saya berani ngomong, saudara. Kalau yang khotbah perempuan tidak berani ngomong begini, saudara. Ya, tapi terus terang, kadang-kadang laki ini banyak terlalu tega. Kita kadang-kadang menelantarkan mereka. Kita kadang-kadang tidak memperhatikan mereka. Kita kadang-kadang menomorduakan mereka. Kita anggap, ini loh, dengar baik-baik laki. Kita anggap, ini sudah tahu dong bahwa aku ini sayang di kamu. Loh, bener kan ceritanya kan begitu? Jadi kalau aku buat ini bukan karena aku tidak sayang, tapi kamu harus sadar dong, harus mengerti bahwa sebenarnya itu aku tetap sayang di kamu. Tapi wanita tidak bisa begitu. Dan yang saya alami kemarin hari Rabu ya begitu. Loh, jujur ini makanya saya terbuka saudara. Saya tidak merasa bahwa saya menomorduakan istri saya. Itu saya tidak merasa kok. Saya pikir lah ya ada telepon berderingnya tak terima. Ini kan konseling. Nah lagi konseling anak-anak dia nangis. Saya pikir kenapa? Cuma satu kuncinya. Kenapa kamu kok tidak bisa? Ya istilahnya
Dek saya ya saya dulu lah. Ini kan kita lagi ada satu momentum lain. Kenapa kok kamu lebih mengutamakan yang lain? Perkara simpel. Tapi saya katakan, kenapa dia merasa seperti itu? Saya tahu, Tuhan bilang pada saya, perasaan ini sudah tertumpuk-tumpuk. Ini cuma tinggal hari Rabu itu cuma istilahnya meledaknya saja. Ayo jujur wanita-wanita di sini. Nah, jangan bilang betul Pak, Bapak yang harus bertobat. Loh betul. Kita ini awam laki harus bertobat. Ya, ini waktunya Bapak saat ini. Ya. Dengar baik-baik, kita harus bertobat. Karena apa? Itu tidak bisa. Itu seperti gunung yang mau meletus, tinggal tunggu waktunya saja. Nah, caranya seperti apa? Kita yang harus mengerti. Ada satu ayat dalam firman Tuhan. Hari ini saya tidak mau buka, tapi itu ada tertulis. Kalau kasih itu cuma ngomong, tapi tidak ada kenyataan, nggak ada gunanya. Betul kan? Ya? Jadi kalau saudara ngomong sama istrimu, oh aku sayang kamu, aku mengasihi kamu, tapi kenyataannya engkau menomor duakan terus istri. Istrimu benar tahu kalau engkau tuh sayang, tapi lama-lama ada sesuatu yang menggerogoti. Akhirnya, ya bukan meledak, goyang saudara. Ya akhirnya bukan meledak, ya meledaknya marah, tapi kepercayaannya ini yang parah. Kalau seseorang sudah kepercayaannya luntur, untuk memulihkan itu susah. Tapi saya berdoa untuk hari ini dipulihkan Tuhan bagi wanita-wanita di tempat ini. Benar saudara, ini nggak gampang. Makanya saya katakan, harusnya acara-acara seperti ini nggak bisa semalam saudara. Ini harusnya ya kalau mau 3 hari berturut-turut ya. Ini retreat bersama, terus ngupas ini di hari terakhir pemulihan dengan sungguh. Tapi itu secara teori. Tapi saya percayalah, seberapapun yang hari ini datang, dan seberapapun yang sudah bisa terima. Karena apa? Pemulihan itu bisa terjadi. Tuhan yang memulihkan kita. Kenapa saya katakan hal ini? Karena di dalam alam roh saya menangkap. Mungkin saudara sepertinya baik-baik. Tapi banyak wanita di tempat ini yang hatinya sebenarnya saat ini sudah pahit. Hatimu sebenarnya sudah pahit. Dan tanpa kau sadari, kasihmu itu sedikit luntur. Ini nggak bisa disangkal. Jadi kalau kepahitan demi kepahitan tertumbuk, kecewa demi kecewa tertumbuk, luntur kasih. Dan ini otomatis. Engkau mau pacu, tidak bisa. Luntur dengan sendirinya. Nah, ini yang namanya setan kurang ajar. Nah, nanti kalau sudah mulai luntur, dengar baik-baik. Sudah mulai luntur, setan biasanya mulai ngomong. Dengan omongan-omongan yang negatif. Curiga. Padahal ada satu kisah begini. Datang ke saya, suami ini nangis. Suami ini sungguh nangis. Dan dia bilang gini, kenapa ya Pak, aku kok bisa jatuh? Saya bilang, loh kamu enggak punya satu perasaan yang kamu jatuh? Enggak Pak. Saya ini orang yang tidak pernah jatuh Pak. Dalam arti, selama pernikahan sudah berpuluh tahun, enggak pernah aku tuh jatuh pada wanita. Tapi kenapa aku bisa sekali ini jatuh sama wanita dan ketahuan lagi? Akhirnya rumah tangganya hampir cerai saudara. Datang ke saya dan saya bilang, aduh gimana? Kita berdoa. Dan Tuhan pada waktu berdoa, Tuhan ngomong gini sama saya. Kenapa sampai ini semua terjadi? Salahnya 50-50. Loh kok bisa Tuhan? Tuhan bilang apa? Karena firman-Ku sudah bicara di dalam kitab Ayub. Apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Saya tembak istri itu. Kamu khawatir kan kalau suamimu nyeleweng? Iya Pak. Kapan kamu mulai khawatir? Dihitung sama dia. Sebenarnya pada waktu dia khawatir, belum terjadi penyelewengan itu. Tapi mulai dikhawatirkan. Jadi. Dengar baik-baik. Ini yang saya katakan cara kerja setan.
Jadi setan itu menggenapi firman juga. Dia tahu firman itu. Dan tidak bisa orang Kristen dijatuhkan, tapi bisa dengan firman. Karena Tuhan tidak pernah tidak. Dia harus menggenapi firman-Nya. Amin? Betul? Jadi saya hari ini mengajar kepada saudara. Jangan khawatir terhadap pasanganmu. Kalau engkau masuk dalam pikiran yang tidak baik, engkau berdoa. Cukup berdoa, buang itu semuanya. Jangan menjadi sesuatu kekhawatiran. Karena kalau itu menjadi sesuatu kekhawatiran, itu menjadi iman negatif. Dan tanpa disadari, itu bisa menjerumuskan pasangan untuk berbuat yang kau khawatirkan. Ya, nah, ayo kita teruskan sekarang ya. Ini ayat yang ke-B-nya, 15b. Dan lidah lembut mematahkan tulang. Betul? Ini juga kemenangan bagi wanita. Kalau engkau lembut hatimu, firman berkata, kalau yang di dalam ini lembut, maka penampilanmu pun akan lembut. Dari perkataanmu yang lembut, lihat, tulang runtuh. Tulang itu bicara tentang siapa? Suami. Laki itu pakai kekuatan biasanya, betul kan? Ya, tapi lihat, firman sudah ngomong dengan lemah lembut, dengan kelembutan itu bisa runtuh semua. Jadi kalau ada suami yang keras, jangan keras-kerasan. Sadar, minta hikmat sama Tuhan. Minta kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Pada waktu kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu, engkau bisa melakukan sesuatu yang membuat dia luntur dan patah tulangnya. Sebenarnya kalau pinter-pinter, saudara, kalau pinter-pinter, saya katakan, sebenarnya keluarga itu tetap yang berperan itu wanita. Loh, ini kalau pinter-pinter, saudara. Dan saya katakan, keluarga berhasil atau tidak berhasil, 70% di tangan wanita. Saudara mau percaya tidak percaya? 70% di tangan wanita, tapi wanita yang bijaksana loh ya. Kalau wanitanya yang nggak bijaksana, oh ya repot, ya kan? Makanya harus belajar. Jadi wanita yang belajarnya dari mana? Cuma dari firman. Sudahlah dari firman, balik aja. Ya, wanita belajar dari firman. Amsal 31. Nah, ini lucu ceritanya. Ini cerita kakak saya. Cerita kakak saya, saudara. Ini kejadian sungguh. Pada waktu ini pernikahan pertama kakak saya, ya. Kakak saya dengan suaminya itu punya perbedaan yang misalnya jenjangnya beda. Bedanya gini. Kalau si suaminya itu bangunnya pagi hari. Kalau kakak saya bangunnya siang karena tidurnya malam. Karena apa? Dia seorang arsitek, dia banyak mempunyai inspirasinya di malam hari. Oh, jadi kalau dia mulai gambar, mulai apa, itu jam 1, jam 2 gitu baru tidur. Karena tidurnya jam segitu, bangunnya kan siang, jam 9. Ya. Ini dulu, ini belum tahu firman bahwa embun pagi berkat itu di pagi hari. Itu belum tahu dia mungkin. Jadi dulu sih seperti itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini lucu, karena dua-duanya tahu firman. Si suami bangun pagi jam 4, ya istriku masih tidur. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia buka firman Amsal 31 ditaruh di sebelah kakak saya. Jadi kakak saya bangun itu baca, jadi ini daripada ngamuk, sadaro bahwa wanita tuh harusnya bangun pagi. Nah, istilahnya begitu ya. Tapi ya enggak apa-apa, ini suatu contoh ya. Jadi enggak usah ribut. Tapi dengan sesuatu hikmat itu akan bisa berubah. Tidak ribut. Tapi dengan begitu sadar, oh iya ya benar ya, di firman ini harusnya begini. Ya cobalah ikuti firman. Seseorang yang mengikuti firman itu pasti akan luar biasa. Ya, Amsal 31 itu untuk sungguh-sungguh untuk wanita. Jangan laki-laki membacanya dan berkata, aku mau Tuhan seperti ini. Itu repot, saudara. Ya, dengar baik-baik ya. Jadi engkau harus mengerti. Oke, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita buka lagi di dalam Amsal pasal 5. Nah ini mulai, saudara. Ini saya akan bahas secara cepat. Amsal 5. Saya main di Amsal sajalah. Amsal 5 itu judulnya nasihat mengenai apa? Perzinahan, ya. Ya, jangan saudara pikir bahwa
Kalau ngomong tentang perzinahan, langsung lirik ke suami. Karena yang lebih banyak berzina adalah suami. Dengar baik-baik. Saat ini memang zamannya sudah kebalik. Sekarang banyak wanita-wanita yang seperti itu. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Amin. Saya mengaminkan. Ya, jadi saya anggap semuanya baik. Ya, jadilah sesuai dengan iman saudara masing-masing. Amsal 5 ayat 15. Memang di dalam Amsal ini katakan, minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Ini bicara tentang hubungan seks suami istri. Ya, saya akan singgung ini sedikit, tapi saya katakan sekali lagi, kalau mau komplit itu nanti di kasetnya. Ya, ini akan saya singgung sedikit. Ya, perkara seks. Seks itu tidak tabu. Jangan kau pikir bahwa seks itu tabu. Jangan kau berpikir, oh jangan bicara seks di depan mimbar. Tidak. Kita hari ini kudus, karena ini kita bicara tentang suami istri. Ya, jadi jangan punya pikiran tabu. Ini kudus suami istri. Bahkan kalau seseorang suami atau sepasang suami istri melakukan hubungan seks dan itu dilakukan dari atas kekudusan, itu Bapak disukakan. Dengar baik-baik. Karena alat yang tercanggih, saya mau kasih tahu, alat yang tercanggih yang Bapak berikan untuk kita, di mana persatuan itu bisa terjadi, itu hubungan seks. Saya mau sedikit cerita. Ini harusnya rahasia kami, keluarga kami. Ya, tapi ya saya terbuka lah supaya jadi suratan yang terbuka sungguh-sungguh, saudara. Suratan itu harus dibuka sungguh-sungguh, saudara, ya. Saya dan istri saya menikah dan banyak perbedaan di antara kami berdua. Jujur, pertama kali menikah perbedaannya banyak. Kenapa? Karena dia garis biru, saudara. Ya, darahnya istilahnya kalau orang ngomong ningrat, karena dia memang ada keturunan Ratu Belanda. Jadi memang ini benar, ini nggak pengen enggak bohong, ini sudah benar. Jadi dia istilahnya model makannya, caranya itu semua ya ke Belanda-Belandaan. Saya modelnya santai, modelnya ayah saya, begitu saudara. Nah ini bingung saudara. Pertama kali saya berkeluarga ya, waduh ya, saya harus menyesuaikan, gitu kan? Dia pun harus menyesuaikan saya, karena firman Tuhan berkata 2 jadi 1. Lah saya tuh bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ini caranya bagaimana Tuhan? Supaya bisa cepat selesai dan cepat bersatu. Dan Tuhan tuh jawabnya ya enggak masuk di akal, tapi ya benar. Tuhan ngomong gini, banyak hubungan seks. Loh saya bingung kan saudara. Ini Tuhan kok ngomongnya sedikit porno. Dulu saya mikir begitu saudara. Dulu saya mikirnya begitu. Tuhan kok sedikit ngomongnya kok begini ya. Kok dulu mas saya pikir ke Tuhan itu waduh holy gitu ya istilahnya. Waduh. Tapi kok ngomongnya kok dengan santai. Banyak hubungan seks. Apa bener ini Tuhan? Tapi karena dasarnya memang saya dengar itu, saya kenal itu suara Tuhan. Saya lakukan. Jujur. Saya lakukan. Dan sudah tahu, dalam waktu singkat, keinginan saya dengan istri saya sama. Dalam waktu singkat, dia melebur, saya melebur. Dan kadang-kadang, kita tidak usah ngomong, tujuan kita sama. Keinginan apa yang hari ini pengen sama. Saya sampai gini, kok bisa ya? Terus ini keluar dari kata-kata dari istri saya, bilang gini, dulu aku tuh seneng baju yang begini loh. Gara-gara kamu aku sana jadi seneng kayak gini juga ya, beda ya. Loh, berubah. Tanpa disadari. Makanya saya kasih resep ini kepada saudara juga. Ya, jangan tabu. Jangan bilang gini, aduh Pak, janganlah ngomong tentang itu Pak. Saya ini malas. Seminggu enggak sekali loh Pak. Wah repot. Nah, ini loh ada firmannya. Ini loh ada firmannya. Kalau tidak disalurkan, kemana nanti nyalurki? Ini loh ada firmannya. Baca. Ayat 16. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Tuh lihatin. 17 itu kan, 16-nya. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air? Kemana? Ke lapangan-lapangan. Kenapa ini semua ditulis? Tidak suatu kebetulan. Tapi ini merupakan satu kata-kata.
Kalau engkau tidak tergenapi kebutuhan biologismu di rumah tanggamu, maka jangan salahkan. Seringkali perzinahan terjadi. Dan saya diomong, saudara. Karena ini sudah tertulis dalam firman. Mungkin sudah berkata gini, oh tapi kalau untuk aku enggak. Puji Tuhan kalau enggak, saudara. Puji Tuhan sekali. Karena itu di dalam pengkafaran Tuhan. Tapi sekali pengkafaran itu dicabut, Tuhan biarkan engkau berjalan sendiri, pasti akan terjadi firman ini. Kalau tidak, saya ketemu dengan satu orang, hamba Tuhan. Saya guyonan sama dia karena saya dekat dengan dia. Saya bilang ini, kalau kamu mau bersatu, sungguh-sungguh sehati. Keluarga yang berkenan di depan Tuhan itu sehati, sungguh-sungguh, sepikir, sehati, sejiwa, setubuh. Banyak hubungan seks, saya bilang sama dia. Terus dia ketawa. Dia bilang ini, saya kalah. Lalu terus saya bilang, kenapa kok bisa begitu? Di dalam Tuhan, kami dipulihkan. Dan itu saya rasakan, saudara. Benar. Tapi bukan begini, kita melakukan hubungan seks karena kewajiban. Tidak. Tetapi kami melakukan hubungan seks karena apa? Karena kami tahu ada maknanya, tetapi di situ juga Tuhan memberikan satu menikmati yang makin hari, firman Tuhan bilang, makin indah. Ada satu ketika, ada satu keluarga nginep di rumah saya. Dia tidak percaya dengan khotbah saya yang perkara ini, saudara. Tapi dia tidak pernah ngomong sama saya. Dia cuma berkata, oke lah yang lain. Tapi yang ini saya kok tidak bisa nangkep ya. Terus akhirnya ada satu kesempatan, dia nginep di rumah saya. Nah pada waktu sampai di rumah saya tanpa sadar Tuhan bilang gini, doain untuk supaya mereka bisa menikmati hubungan seks yang benar. Ada kasih yang mula-mula yang tercurah, yang sudah luntur dipulihkan. Dan pada waktu itu saya tumpang tangan pada mereka. Dan ini kesaksian setelah sebulan kemudian, saya ketemu dengan mereka, pulang dari rumah saya. Mereka bilang apa? Luar biasa. Kami sudah menikah 30 tahun. Tapi mulai hari itu, sampai sekarang, kami selalu baru di dalam menikmati hubungan seks. Dan kami tahu itu semua karena Tuhan. Sudahlah saudara, jangan ngeminter di Tuhan. Tuhan itu punya segala sesuatu yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Betul? Ya. Saya tidak mau mengupas ini secara mendetail sebenarnya. Tapi saudara harus tahu bahwa itu sesuatu yang kudus. Berkat-berkat itu akan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Tetapi kalau kasih yang sudah luntur, ini sulit, saudara. Jadi kuncinya satu, engkau minta diperbaharui kasihmu dulu. Jangan sampai luntur. Jangan sampai luntur. Dan biasanya luntur itu karena yang tadi saya sudah katakan, kecewa. Nah, hari ini pulihkan. Buang semua kekecewaanmu itu dan minta, Tuhan, aku minta Tuhan, makin hari makin manis. Jadi kan firman Tuhan bilang begitu. Bukan makin hari makin enak. Kalau orang dunia berkata, habis manis sepadi, buang. Kalau Tuhan beda. Kalau Tuhan prinsipnya adalah apa? Dari tepi menuju ke tengah. Itu prinsip Tuhan. Jadi makin hari makin manis. Saya tidak bisa menerangkan manisnya di mana, tapi makin hari makin luar biasa. Dan itu kami alami. Dan mungkin sudah berkata, bagaimana dengan yang sudah tua? Ayah saya ngalami. Biarpun ibu saya sudah selesai. Dalam arti sudah masuk dalam menopause. Tapi tetap kenikmatannya tidak berubah. Dan makin nikmat. Semua karena Tuhan. Banyak wanita takut kalau menjelang masa-masa seperti itu. Tapi saya mau katakan, di dalam Yesus itu bisa dirubah semuanya. Saya punya kenalan di Surabaya. Sampai harus disuntik hormon, disuntik apa supaya kembali muda kembali. Itulah prinsip dunia. Tapi kalau di dalam Yesus,
engkau bisa merasakan yang luar biasa. Memang tidak terpikir, tapi itu bisa. Nah mungkin sudah berkata, tapi Pak kalau saya ini bedanya, kenapa? Ada orang-orang tertentu yang gini, saking sudah deketnya, saking sudah lamanya kawin, sehingga jadi hubungannya berubah, jadi seperti kakak adik. Dunia ada. Saudara, saya temui. Nah pada waktu namanya kakak adik, jadi hubungan seksnya pun, ya jarang. Dan namanya kakak adik kok. Saya katakan, tetap yang model begini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan gak suka. Karena Tuhan jadikan engkau, Tuhan sudah tetapkan engkau menjadi suami istri, dan Tuhan suka persatuan dalam segala sesuatu, termasuk dalam hubungan seks. Dan jangan jadikan hubungan seks itu tempat penderitaan. Banyak yang wanita konseling sama saya, dia bilang gini, oke Pak, memang firmannya saya bisa terima, tapi setiap kali saya melakukan hubungan seks, saya menderita. Loh kenapa? Ya begitu Pak, ya pokoknya menderita, gak bisa diceritakan, tapi menderita. Nah, saya bicara sama bapak-bapak saat ini, pasanganmu itu bukan pemuas nafsumu. Pasanganmu itu firman Tuhan bilang, sepadan dengan engkau. Artinya apa? Kasihi dia, hormati dia. Ada caranya untuk bisa sampai di gunung bersama-sama. Istilahnya dari yang seperti saya katakan bahwa hubungan seks itu seperti sedang mau naik gunung, gitu saudara. Ya, dari bawah sama-sama, nanti sampai di puncaknya juga sama-sama. Tidak ada yang istilahnya sampai di puncaknya, satu sudah sampai di puncak, yang satu masih di tengah. Lu pelungu, tak bisa. Harus masuk. Nah ini harus pembenahan. Makanya saya katakan ini perlu sampai jam 12. Saudara. Kalau ngajari perkara yang ini, saudara. Ya. Jujur saya buka kartu. Karena saya banyak mengkonseling. Maaf ya, tapi saya mau buka kartu. Seringkali engkau masuk dalam pernikahan kudus, engkau hubungan seks, engkau tidak bisa menikmati. Tetapi justru engkau menikmati dengan orang lain atau dengan pelacur, engkau bisa menikmati. Kenapa? Ini satu pertanyaan. Orang yang saya konseling juga nanya, kenapa ya Pak kok begitu? Dengar baik-baik. Pelacur namanya tetap pelacur. Dia melakukan semua itu karena uang. Dan kalau yang namanya istrimu mau kau samakan dengan pelacur, sampai kapanpun tidak bisa. Mereka melakukannya tidak dengan perasaan, tapi pokoknya duit, dan duit. Jadi, engkau suruh apapun, engkau sepertinya gimana pun, ya dia mau, karena dia namanya pelacur. Tapi beda dengan suami istri. Ya, tapi kita mulai belajar. Di dalam keluarga ada saling mengerti satu sama lain. Saling menerima, saling memberi. Makanya begini saudara, cobalah latih ya. Mungkin ya sudah ada yang di sini yang begini, atau yang belum, cobalah. Setiap kali selesai hubungan saya, coba tanya, apakah ada kekurangannya, apakah ada kelebihannya. Tuh, mungkin saudara tanya, loh kok seperti eksperimen sih Pak? Loh bukan eksperimen, ini sungguh saudara. Ini semua sudah menikah ya? Angkat tangan yang belum menikah? Nggak ada ya? Semua sudah menikah kan? Couple meeting harusnya kan? Jujur, udah menikah kan? Semua ya? Hah? Kalau belum, nggak tahulah urusan, salah kamar. Udah. Kalau belum. Ya. Loh, ini saya ceritakan belak-belakan. Saya pernah mengonseling satu orang. Dia berkata begini. Jujur Pak, saya ini sering ke pelacur. Loh, kamu ke pelacur ngapain? Habis sama istri saya nggak pernah puas. Loh, kenapa kamu nggak pernah puas? Ya karena begitu-begitu saja. Nah terus kalau sama pelacur bagaimana? Ya segala model, saya coba. Itu kesalahan dari orang Kristen yang sok rohani. Saya mau kasih tahu, belak-belakan aja lah. Tuhan tidak pernah menyuruh untuk kita satu model terus. Maksudnya tahu ya, sadar. Terus. Nah, makanya saya bilang, saya sebelum khotbah ini, saya sudah ngomong, harus sudah menikah semua. Belum menikah tidak boleh dengar. Ya. Ya kan?
Engkau harus, ini saya belak-belakan. Kenapa? Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan menciptakan segala macam gaya itu boleh dicoba. Ketawa sendiri, malu kan? Nggak usah malu, ini belak-belakan aja sudah. Kenapa? Orang Kristen terlalu banyak rohani. Tapi saya katakan itu justru membuat jadi rohana. Kenapa? Karena mencari si rohana itu. Yang bisa macam-macam, istrinya nggak bisa macam-macam. Ini jujur terus terang, saya terbuka. Saya tanya mengonseling orang seperti ini. Makanya saya dengan istri saya tanya setiap kali. Apa yang harus itu? Dan saya punya anak istilahnya ya, anak penggembalaan saya, istilahnya anak domba saya. Saya selalu tanya pada mereka. Ya, ada beberapa orang yang saya dekat saya tanya dan dia ngomong, betul. Setelah saya mengenal saya, istilahnya ya, dia mengenal saya. Kami mulai terbuka dalam yang namanya acara hubungan seks. Dalam hati mereka melakukannya. Dan mereka bilang, betul Pak, kami sudah bisa menikmati sekarang. Saya sekarang tahu cara bagaimana saya sampai di puncak. Si suami bilang, iya betul, aku juga sekarang puas sampai di puncak. Jadi aku tidak ada punya pikiran untuk main dengan orang lain. Loh, ini kan jujur-jujuran lah saudara. Banyak kali perselingkuhan terjadi, banyak kali perzinahan terjadi karena ini. Karena kau terlalu sepertinya rohani. Padahal Tuhan bilang kamu bodoh sendiri. Karena memasukkan dirimu yang sepertinya rohani. Padahal bukan rohani. Itu cara kerja setan. Saya mau kasih tahu. Ada wanita-wanita yang jujur. Lebih puas kalau dia di atas. Dan laki jangan bilang gini. Oh gak bisa. Tetap aku yang harus kerja. Loh bodohnya dia. Orang disuruh istirahat kok malah dia mau kerja, ya kan bodohnya dia. Padahal kamu tahu, saya mau buka. Saya punya teman. Mereka melakukan hubungan seks bisa sampai 3 kali. Sampai kelewatannya. Ini kelewatannya, maaf jangan sampai ditiru. Kelewatannya sampai yang terakhir istrinya tidur. Aku sampai gini. Kok bisa ya tidur terakhir? Kecapean saudara, bayangin 3 ronde. Kecapean tidur sampai si suaminya ngomong, jangan tidur, aku belum selesai. Saya sampai kiri, aduh kelewatan. Makanya saya ngomong sama teman saya itu, kau ya kelewatan lah ya, jangan begitu. Habis dia ngomong gini, loh saya ini ngucap syukur Pak, saya kenal Tuhan. Dulu dia betul main mau pelacur 3 pelacur sudah. Dan istrinya tahu. Dan sekarang dia bertobat dengan susu jadi anak Tuhan. Dan istrinya bilang, enggak apa-apa Pak, biarpun saya itu udah, tapi jangan asal dia enggak main, enggak apa-apa saya juga siap. Nah ini namanya iyan satu sama lain, betul? Jadi jangan kita pengen menang sendiri. Wanita pun harus ngerti dan harus belajar terbuka gitu loh. Jadi kalau engkau bisa menikmati dan bisa sampai puasnya luar biasa ya, sampai dikatakan naik gunung dan sampai di puncaknya, ngomong sama suami, aku enak loh pada posisi seperti ini. Nah, kenapa sih harus malu? Itu kan suamimu. Suami juga ngomong begitu. Dan itu semua akan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan terlalu seperti orang rohani, saudara. Kalau saudara tahu, seringkali kau anggap itu rohani, malah kita akan kecewa kalau melihat kehidupan mereka. Saya ajarkan ini dan saya katakan ini. Mari kita sungguh-sungguh saling mengerti satu sama lain. Dan sebelum kau hubungan seks, berdoa dulu. Ini lucu, saudara. Tapi jangan pada waktu hubungan seks bahasa lidah. Wah, repot, saudara. Nah, ini salah kaprah. Salah kaprah, saudara. Ya. Ini banyak orang yang, ya, ini kalau sampai dalam hubungan seks bahasa lidah, itu ada 2 macam alasan. Yang pertama terlalu rohani. Sampai segala sesuatu harus dengan bahasa lidah. Begitu. Ada yang kedua, memang tidak ngerti. Memang dia nangkep firman, terus habis itu dia lakukan. Loh, kalau yang kedua itu bagus, saya malah muji. Karena ketidakpengertianmu, Tuhan akan betul memberkati. Ya, tapi saya katakan sekarang ngerti ya jangan begitu. Karena apa? Suami dengar begitu tuh jadi down, saudara. Semuanya lurus. Bayangin lagi pas mau menikmati langsung, aduh lucu semua. Apa ada peperangan roh ataupun ada kan tidak lucu, saudara. Ya,
Dan ini ada terjadi. Begitu loh saudara. Ya. Dan baik-baik. Tapi, saya mau ajarkan saudara. Pada waktu saudara mau melakukan hubungan seks, saudara coba berdoa dulu. Benar-benar berdoa. Karena yang membuat bisa menikmati dengan sungguh puas sampai titik maksimal, itu hanya Tuhan. Dan sebenarnya untuk membuat itu sangat simpel di depan Tuhan. Dia cukup hanya berfirman, maka kita pun bisa menikmati dengan luar biasa. Amin. Ya. Kalau ada suami yang ada kan tipe-tipe suami yang jarang untuk minta. Betul, wanitanya harus ya sedikit lah. Ya istilahnya dalam tanda kutip genit-genit lah, sedikit lah untuk. Karena apa? Itu untuk keutuhan rumah tangga. Gitu. Ya, ada lagi satu cerita lagi. Ya, nah pada waktu engkau hubungan seks, ini kalau engkau dapat perintah dari Tuhan, ya, saya pernah saksikan ini dan saya pernah menyuruh orang untuk melakukan ini dan terjadi luar biasa. Yaitu apa? Si suami ini selalu berzina, amburadul lah hidupnya. Si istri orangnya, dia tanya sama saya berdoa dan Tuhan bilang gini, kalau kau mau suami berubah, pada waktu engkau hubungan seks, engkau mulai perintahkan. Ya ini tidak ngomong dalam nama Yesus ya, saudara, di dalam hati, ya, dalam hati, roh perzinahan, roh percabulan, takut akan Tuhan masuk menggantikan roh-roh yang tidak benar itu pergi. Wah, ditengking semua, saudara. Dan saudara tahu, hanya dalam waktu 3 bulan suaminya bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Suaminya ngomong gini, aku kenapa ya? Setelah sebulan, 2 bulan, sebulan sudah ngerasa, aku kok jadi tidak senang lagi dengan wanita-wanita itu. Tidak ada gairah. Dicoba, saudara, namanya orang dunia, saudara. Tidak mungkin, dulu aku bisa kok. Tidak mungkin, bulan kedua dicoba. Malah, hatinya tidak enak. Keluar, wah tidak enak aku. Bulan ketiga bertobat. Sudah tahu, karena yang paling cepat itu pada waktu hubungan seks, itu paling cepat untuk memulihkan seseorang. Makanya dukun pada niru. Karena dukun tahu teori ini. Ini teorinya Tuhan. Diambil sama setan. Makanya setan itu selalu penipu dan peniru. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan ini. Dasarnya tak kudus di dalam pernikahan yang kudus. Raih, ini hak kita. Di mana ada persatuan, apapun yang kau doakan, apapun yang kau minta, firman berkata, pasti jadi. Amin. Dan makin bersatu, makin diikat, makin luar biasa, makin kau akan melakukan suatu terobosan demi terobosan dalam hidup ini. Ini harusnya kemenangan bagi suami istri, saudara. Jadi jangan mau direbut sama setan. Ya. Belajarlah terbuka. Ya. Di dalam tubuh wanita, dengan baik-baik, di dalam tubuh wanita ada tempat-tempat yang sensitif. Di mana kalau itu terjamah, ya, maka dia akan mulai terangsang. Nah, harus juga ada keterbukaan. Si wanita ngomong, gitu loh saudara. Jangan, ya maaf ya, ada sih memang yang kalau hubungan saya kayak pohon pisang gitu, gitu. Ya ada sih, ada, saya bilang. Tapi saya ya pernah mengonseling seperti itu. Tapi saya bilang sama yang wanitanya, cobalah. Jangan seperti itu. Karena apa? Itu bukannya engkau sebagai benda pemuas. Tapi apa? Engkau tuh makhluk Tuhan. Ya, saya mau katakan satu hal lagi. Ya mungkin saudara akan kaget. Tapi mungkin tidak kaget juga. Kadang-kadang, laki-laki itu butuh desahan-desahan pada waktu hubungan seks keluar dari istri. Dengar baik-baik. Kenapa saya pernah mengonseling orang, dia berzina dengan pelacur. Kenapa? Karena si pelacur itu kalau lagi hubungan seks, wah, desahannya keluar. Dia cuma merindukan kata-kata itu. Nah, si istri ini tidak mengeluarkan. Dia tahan. Ya, kenapa harus ditahan? Nah, ya. Jadi makanya, mungkin saudara bilang, Pak, tapi pas saya ini sudah tua loh, Pak, sudah kepala 6. Abraham itu berapa punya anak? Sesudah Sarah mati,
Abraham itu kawin lagi. Baca firman, punya anak lagi. Jadi memang firman ini ya dan amin. Laki itu tidak pernah berhenti. Bisa keluar terus, nyumber terus. Ini firman yang ngomong. Jadi jangan saudara bilang, Pak, sampai tua Pak, tidak usah ngomongin tentang itu. Loh, itu salah. Ayah saya umur berapa? Sampai hari ini mereka masih melakukan hubungan seks. Dan mereka mengatakan, luar biasa Tuhan itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Yang dulunya pemarah. Pada waktu hubungan seks terus dikatakan sabar, berubah jadi sabar. Dan ini secara biologi, secara kedokteran pun seperti itu, saudara. Kalau tersalurkan, itu emosi bisa turun. Loh, itu betul, saudara. Saudara harus pelajari itu semua. Pada waktu saya di Lampung mengadakan seminar tentang seks, itu di depan ada dokter. Dan pada waktu itu saya ngomong, dokter, betul, dia bilang begitu. Dan dokter pada situ berkata, itu betul Pak teorinya yang Bapak sampaikan. Karena Pak, secara alamiah harusnya seperti itu, tapi kita orang Kristen seringkali menjadi tabu itu semua dan kita tidak melakukannya. Kalau sampai tidak melakukan, saya mencari di tempat lain. Bertobat hari ini. Mari, belum terlambat. Pemulihan harus terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, dan kita mulai bukan dari yang lain, tapi kita mulai dari apa yang Tuhan ini. Amin. Ya, baca lagi langsung. Ya, ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu. Nah, sendang itu istri. Bersukacitalah dengan istri apa? Bukan mudamu lo ya, masa lo ya. Nanti jangan kau baca bersukacitalah dengan istri mudamu, repot. Masa mudamu. Ini jangan dibuang, saudara. Ya, artinya apa? Bersukacitalah dengan istri masa mudamu apa? Sampai kapanpun tidak berubah. Kasihmu tidak berubah. Ya, lagi. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Ini bicara tentang istri. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Kenapa dikatakan birahi karena cintanya? Yaitu pada waktu bercinta, pada waktu melakukan hubungan seks, itu sungguh-sungguh ada ekspresi, bukan diam. Firmannya ada. Ngerti maksudnya, saudara? Jadi jangan bilang ini tabu, ini semua sudah tertulis dalam firman. Saya kemarin mengonseling pasangan mau menikah. Saya bilang gini, kamu, tapi semua dua-duanya kudus, saudara. Enggak ngapain sungguh-sungguh. Wah, luar biasa. Saya ajarin. Pertama kali saya buka ini, yang perempuan bilang, wah, tidak apa-apa, ini firman. Saya bilang, cobalah mengerti. Loh, ini namanya orang yang benar-benar mantap ya, kayak gitu, saudara. Tapi akhirnya, setelah mereka menikah, sekarang mereka sudah menikah beberapa hari, mereka bilang, luar biasa. Dahsyat. Nah, itu loh, Tuhan inginkan untuk kita kembali, terpulihkan untuk seperti itu. Jangan bilang pernikahanmu sudah puluhan tahun, dan itu tidak bisa kau nikmati. Hari ini, mari kita mulai dengan yang baik. Amin. Ya. Hari ini, kalau yang sudah lama tidak hubungan seks, mulai pergiatlah waktumu. Perbanyaklah. Kenapa? Itu cara yang Tuhan tetapkan. Jangan bilang, enggak bisa Pak. Oh, enggak bisa. Ini caranya untuk suami istri. Ada yang satu kesaksian, Pak, kami itu ribut terus. Sedikit dibuat permasalahan, ribut. Akarnya apa? Jarang hubungan seks dan hampir tidak pernah hubungan seks lagi. Malu, Pak. Loh, jadi bisa malu loh, saudara. Tapi pada waktu Tuhan pulihkan mereka, bisa saling ngerti sekarang. Tidak ada curiga. Karena semuanya bisa memberi dan bisa menerima. Ya, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Percaya, Tuhan pasti akan memulihkan keluargamu dengan luar biasa. Tahun ini tahun pemulihan. Laki, sadar. Jangan macam-macam, karena apa yang kau perbuat itu akan kau tuai. Semuanya ada tabur tuai. Dan paling kita akan menderita, karena apa? Mental kita pasti akan kena. Kalau kita melihat anak kita, tidak, rasanya tidak benar.
Tapi itu semua disebabkan karena kita yang salah. Saya percaya tidak ada yang mau untuk mengalami seperti itu. Mari, belum terlambat. Pulihkan hidupmu. Ya. Pulihkan hidupmu saat ini. Nah, keluarga itu yang benar itu seperti ini. Dengar baik-baik. Keluarga yang sebenar itu seperti segitiga. Ini tentang keluarga. Suami istri sepadan. Segaris. Atas Tuhan. Jadi, kalau mau segala-galanya, ke atas dulu. Rasanya bisa ngerti maksudnya? Ya, bisa kadang-kadang engkau bersatu. Tapi kalau ada sesuatu, cobalah datang ke atas, ke bawah. Pasti lebih bagus. Nggak akan pernah ribut. Nah, saya katakan, setahun tuh saya nggak pernah ribut. Nah, makanya kayak kemarin itu terjadi itu langka. Sudah kira-kira 2 tahun, 3 tahun nggak terjadi, saya kayak bingung, saudara. Saya bilang, kenapa kok bisa begini ya? Dasarnya cuma satu. Ya, seringkali saya jujur, namanya laki-laki. Dan tadi saya katakan, punya perasaan, sudahlah ngerti, pokoknya aku tuh sayang kamu. Aku berbuat ini, masa nomor 2-in kamu. Tapi wanita itu gak bisa digituin. Ya, kaum pria sadar. Wanita itu hidup dengan perasaan. Tetap bagaimanapun, cobalah kita belajar nomor. Nah, ini perlu disayangi, perlu diperhatikan. Amin. Yuk kita berdoa.